Lentera yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 27 Agustus 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus. Sahabat Lentera yang terkasih, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus menurut orang-orang? Ada berbagai macam jawaban yang diberikan oleh para murid. Tetapi Petrus dengan tegas lugas mengatakan, engkaulah Mesias. Pada Injil Matius bab 16 ayat 16. Pengakuan iman Petrus akan Yesus sebagai Mesias membuat Petrus diberi kuasa dan amanat oleh Yesus, bahwa Yesus akan mendirikan jemaatnya di bawah kuasa Petrus dan memberikan kunci kerajaan surga untuk menentukan orang-orang yang pantas dan orang-orang yang berhak untuk memperoleh hidup di surga. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus juga membuat gereja semakin berkembang, membuat jemaat Allah itu semakin tumbuh dengan suburnya. Karena Petrus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, dan kerajaan Allah itu diwujud nyatakan oleh Petrus dengan kuasanya, dengan perbuatan dan juga dengan kerasulannya, sehingga di atas batu karang yang dijanjikan Yesus untuk didirikan jemaat, maka sebetulnya batu karang itu adalah Petrus sendiri, bahwa Petrus menjadi batu karang tempat jemaat Allah didirikan. Oleh sebab itu, sahabat Lentera yang terkasih, maka jemaat Allah yang berkembang itu terus diberkati oleh Allah, karena Allah sendiri yang mendirikan gerejanya. Maka kalau Allah yang memulai karya yang baik di dalam gereja, dalam dunia, maka Allah juga akan menyelesaikan, mendampinginya, dan itu terbukti gereja berkembang sampai saat ini. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pengakuan iman Petrus akan Yesus sebagai Mesias juga merupakan pengakuan iman kita sebagai gereja yang telah didirikan oleh Yesus sendiri berkat pembaptisan yang kita terima. Jadi pengakuan iman Petrus merupakan juga pengakuan iman kita, karena kita telah menerima roh Allah, roh Yesus sendiri, ketika kita menerima sakramen baptisan. Oleh karena itu, seperti Petrus, kita juga diberi kuasa untuk melanjutkan tugas Petrus memelihara gereja, yaitu persekutuan umat Allah dalam persiarahan bersama di dunia ini menuju dunia baru, yaitu kerajaan surga, di mana Kristus merajai seluruh hidup kita. Maka tugas ini kita terima dengan suka hati, dengan sukarela, dan juga dengan kemantapan, karena kita telah diberi kuasa tadi. Walaupun kita tahu bahwa untuk menghimpun atau mewujud nyatakan persekutuan di dalam kehidupan kita bersama itu tidak mudah. Tetapi Allah berjanji akan menyertainya. Allah mau tidak akan menguasainya. Maka kita yakin bahwa perjalanan gereja pada masa kini juga disertai oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Maka gereja terus bertumbuh dan berkembang, kendati ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Allah. Maka sebagai persekutuan umat Allah, kita diharapkan terus berjalan bersama. Kita diajak juga mendengarkan suara Allah pada zaman ini. Allah berkehendak dan Allah juga bertindak untuk kehendaknya itu, untuk rencananya yang diwujudkan dalam diri kita masing-masing. Karena kita telah diberi kuasa, roh Allah atau roh kudus itu bertahta di dalam diri kita, memampukan kita untuk menjadi gereja yang hidup, gereja yang berjalan, gereja yang bersiarah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, demikian juga dengan kunci kerajaan surga dalam
yang telah diberikan Yesus kepada Petrus, maka kepastian masuk dalam persekutuan abadi juga telah disediakan bagi kita. Ya, karena kunci kerajaan surga telah diserahkan Petrus oleh Allah, maka kita pun mendapatkan suksesio atau penerusan kunci kerajaan surga tadi. Apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga? Tentu kunci kerajaan surga seperti layaknya kunci untuk membuka surga, untuk membuka pintu surga. Maka perbuatan-perbuatan, sikap, tingkah laku kita, ya, pemikiran kita, hati kita, itu merupakan kunci kerajaan surga. Nah, kunci itulah terletak pada diri kita masing-masing yang dapat membuka kerajaan surga. Kalau kunci itu kita pelihara dengan baik, ya, ajaran-ajaran iman kita, ajaran iman yang kita terima, kita wujud nyatakan, kita hayati dengan baik, dengan selaras, maka itu merupakan kunci kerajaan surga yang dapat membuka kerajaan surga dan kita masuk di dalamnya. Nah, tawaran ini memberi kebebasan pada kita untuk memilih ikut ambil bagian mewujudkan tawaran Allah, memperoleh kebahagiaan kekal, atau menuruti keinginan kita sendiri. Jadi kita telah diberi kunci kerajaan surga dan kita juga mendapatkan rahmat iman berkat Petrus, maka kita diajak untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, membuka kerajaan Allah dalam kehidupan kita agar semakin banyak orang masuk di dalamnya. Tuhan memberkati. Tidak sadar.